Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita akan memasuki renungan pagi, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskanlah kami Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dalam kasih Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 56 ayat 1. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan: taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, siapakah layak untuk menerima keselamatan dan keadilan Tuhan yang akan datang? Dikatakan dalam ayat 1a bahwa yang layak itu adalah orang yang taat pada hukum dan yang mau menegakkan keadilan. Bukan oleh karena mereka itu Yahuda, tapi sekalipun mereka itu adalah golongan yang disingkirkan pada waktu itu, seperti orang asing yang disebut Ger, maupun para Kasim, di mana mereka dikebiri karena mereka dipercayakan sebagai penjaga selir istana. Mereka itu adalah orang Yahudi. Kedua golongan ini dinyatakan oleh orang Yahuda tidak layak untuk menerima keselamatan dan keadilan yang akan datang. Padahal saudara-saudaraku, kedua golongan ini sudah menawarkan diri pada orang Yahuda untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan Bait Allah. Mereka mau memberikan dana, bahkan tenaga untuk pembangunan tersebut. Tapi orang Yahudi menolak. Mereka mengatakan bahwa kedua golongan ini tidak layak ikut dalam pembangunan Bait Allah. Kedua golongan ini merasa bahwa mereka itu adalah orang yang percaya kepada Yahweh. Mereka itu juga mau patuh, mau taat pada hukum Allah, dan juga menganggap bahwa orang-orang Yahuda adalah sesama seiman. Tapi justru orang Yahuda menolak mereka. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah orang Yahuda pada saat itu yang sudah pulang dari pembuangan, mereka membawa modal dari negara Babel untuk membangun Bait Allah, mereka juga membawa kekayaan, apakah mereka itu juga taat atau patuh pada hukum? Maksudnya, saudaraku, apakah mereka ini mengumpulkan persepuluhan bersama dengan dana yang diberikan oleh negara Babel, dan juga mengumpulkan yuran-yuran pembangunan Bait Allah untuk digunakan
sebagai pemula pembangunan Bait Allah. Ternyata mereka tidak demikian. Mereka itu justru sibuk membangun rumah mereka sendiri dan juga sibuk mengurus ladang yang mereka tinggalkan dahulu agar diambil kembali. Mereka ini bahkan juga menolak orang asing dan para kasim yang dikebiri untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan Bait Allah. Mereka ini menganggap bahwa mereka itu bukan teman seiman, bahkan juga bukan teman sesama manusia. Sehingga mereka mengatakan tidak layak untuk datang menyambut ataupun masuk ke dalam keselamatan dan keadilan yang akan datang. Padahal mereka itu patuh pada hukum dan mau menegakkan keadilan. Sementara orang Yahuda yang menolak itu, saudaraku, mereka ini justru tidak patuh pada hukum dan juga tidak mau menegakkan keadilan. Mereka tidak mau mengumpulkan para imam dan juga orang Lewi agar sekalipun pembangunan Bait Allah belum selesai, mereka ini boleh mengajar umat Israel yang ada di Yerusalem ataupun Yahuda dan semua penduduknya agar mereka mengenal firman Allah. Tapi orang Yahuda justru tidak melakukan itu. Dari segi keadilan, mereka juga menolak sesamanya yang lain, bahkan orang yang seiman dengan mereka, karena mereka itu kasim, karena mereka itu orang asing, dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang layak untuk menyambut keselamatan dan keadilan yang akan datang. Nah, kita lihat saudaraku bahwa pada ayat 2 dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mau taat pada hukum, memelihara Taurat Tuhan, dan yang menolak kejahatan. Bukan dikatakan bahwa orang yang bersuku Yahuda. Dan pada ayat 3 dikatakan bahwa orang asing dan juga para kasim ini adalah bahagian dari penyelamatan Allah. Karena mereka itu taat pada hukum dan mau menegakkan keadilan. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, inilah renungan pagi kita. Untuk menyambut keselamatan dan keadilan yang akan datang, yang relevan dengan penyambutan Natal yang akan datang, kita perlu mempersiapkan hati untuk mematuhi hukum kasih Allah dan juga mau menegakkan keadilan ataupun hubungan baik, hubungan tepat dengan sesama kita manusia tanpa memandang siapa dia, dari tingkat ekonomi, martabat, bangsa, dan lain sebagainya. Itulah menegakkan keadilan. Jika mereka teman yang seagama sepercaya kepada kita, itu berarti dia adalah teman seiman. Jika mereka itu tidak seiman dengan kita, mereka itu adalah teman sesama manusia. Sikap yang seperti demikianlah yang layak untuk menyambut keselamatan dan keadilan yang datang dari Allah, yang datang dari Yesus dalam suasana Natal di bulan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Dan kami mendoakan semua pengurus-pengurus kategorial dan pengurus PJJ di seluruh gereja Batak Karo Protestan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Engkau percayakan kepada mereka tetap Engkau teguhkan dan Engkau kuduskan, sehingga dalam suasana COVID pun seperti ini mereka tetap berperan untuk menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan kategorial dan kegiatan-kegiatan PJJ, tak itu melalui virtual, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi tetaplah Tuhan memberkati mereka dan semua ide dan semua prakarsa yang ada pada mereka untuk menyampaikan firman-Mu, untuk mengikuti firman-Mu melalui persekutuan kategorial dan PJJ. Demikianlah doa kami Bapa di surga. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.